Saudara-saudara terkasih, selamat malam. Kita akan ibadah keluarga. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk mengawali ibadah kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman, baitnya yang kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari menyatukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kasihi, pada malam hari ini kembali dalam keluarga-keluarga kami mohon Tuhan hadir lewat ibadah keluarga. Dan pada malam hari ini kami sejenak akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan kami baca. Mohon hikmat-Mu kepada hamba-Mu sebagai pemberita firman dan kepada setiap pendengar keluarga-keluarga jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Ya Tuhan, mari lengkapilah kehidupan rohani kami dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan terbaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi sabda Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua dalam perjalanan hidup yang kita jalani pernah mengalami satu peristiwa yang mengharukan.
yaitu peristiwa perpisahan. Momen orang yang kita kasihi pergi dan tak kembali, itu mungkin pernah kita alami. Apalagi pergi dan tak kembalinya tidak meninggalkan pesan baik verbal ataupun tulisan. Berpisah karena kematian, tidak berjumpa kembali. Berpisah dengan teman karena tugas di tempat yang baru. Berpisah dengan anak ketika anak memutuskan untuk merantau, bekerja ataupun menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Berpisah dengan jemaat, tempat di mana ia melayani. Saudara-saudara yang terkasih, pasti peristiwa itu yang disebut perpisahan sangat mengharukan. Bacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bisa dikatakan sebuah perikop yang unik, yang pernah terbaca dari Alkitab kita. Bisa juga kita bilang ini adalah perikop yang sangat lucu, tetapi juga ini bisa kita lihat sebagai peristiwa yang sangat mengharukan dan menyedihkan. Tapi di sisi yang lain, peristiwa yang dialami dalam perikop bacaan kita malam hari ini juga adalah peristiwa yang sangat menghibur. Inilah gambaran kewajaran dalam perjalanan hidup manusia yang selalu berwarna setiap waktunya, berbeda-beda peristiwanya. Saat ada waktu kita merasakan senang, tetapi ada juga masanya kita mengalami momen atau peristiwa mengharukan. Kisah pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita baca ketika pengalaman Paulus berada di Troas. Setelah 7 hari, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bahwa sudah waktunya Petrus akan meninggalkan Troas. Diajaklah banyak orang untuk berjumpa dan ngobrol sebelum keesokannya Paulus berangkat untuk berpamitan. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu saat itu, di mana besok seseorang akan berpisah dari kita, pasti yang disampaikan adalah cerita-cerita pengalaman yang sangat baik ketika mereka bersama selama 7 hari. Dan tentu saja karena cerita yang panjang selama 7 hari ini dirangkum, itu akan memakan waktu. Dan itu jelas dikatakan bahwa Paulus berbicara awalnya tertulis sampai tengah malam. Tetapi kemudian dibaca lagi di ayat kita pada malam hari ini sampai fajar menyingsing. Akhirnya kita bisa menyimpulkan percakapan Paulus dengan jemaat di Troas di akhir pelayanannya itu semalaman suntuk. Ada cerita yang unik di dalam percakapan Paulus dengan jemaat Troas pada masa mereka berkumpul. Dikatakan dalam bacaan kita soal tata ruang yang cukup sangat bisa mengartikan sesuatu bagi kita. Mereka berbicara di lantai 3. Di rumah yang bertingkat. Di rumah itu dikatakan banyak lampu yang menyala. Apa yang mau disampaikan kepada pembaca? Artinya ketika segala sesuatu terang benderang, apa yang terjadi pasti akan bisa dilihat oleh semua orang yang ada di situ dalam percakapannya. Saat semuanya terlihat, ada seorang muda yang bernama Eutikus. Eutikus ini artinya beruntung. Ternyata dia duduk di jendela. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam mendengar satu kisah di sepanjang malam, seorang duduk di jendela yang sudah pasti jendelanya itu terbuka, bisa dibayangkan pasti angin sepoi-sepoi ada bersamanya. Dan itulah yang pastinya membuat kantuk. Tapi ternyata bukan itu jawabannya. Dalam bacaan kita tertulis karena Paulus lama berbicara, seorang muda ini tidak bisa menahan kantuknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saat Microsoft merilis satu studi, mereka mendapatkan temuan yang sangat bombastis. Mensurvei 2.000 orang sebagai responden. Melakukan tes untuk mengetahui kemampuan otak seseorang dengan tes yang disebut elektroensefalografi. Didapatkanlah hasil oleh Microsoft yang disebut bombastis tadi. Hasilnya dikatakan bahwa konsentrasi manusia, durasi fokus manusia itu akan sangat merosot tajam, bahkan disampaikan lebih rendah dari ikan koki. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang mendengar orang lain berbicara, 20 menit itu sudah merupakan sesuatu yang sangat bisa mengganggu konsentrasi seseorang. Dan itu kalau kita memakai cara pandang ilmu pengetahuan untuk melihat apa yang terjadi pada Eutikus. Tapi ternyata bacaan kita membawa kita pada pemahaman yang berbeda. Seringkali ketika seseorang mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang peristiwa pengalaman-pengalaman hidup, orang seringkali mudah sekali jenuh. Orang mudah tertidur di dalam gereja ketika mendengar khotbah seorang pendeta. Orang mudah sekali mengalihkan fokusnya pada saat dia beribadah. Karena konsentrasinya menurun. Dan itulah yang terjadi. Dan inilah peristiwa yang mengharukan. Bahwa ketika itu terjadi, Eutikus jatuh dari lantai tingkat 3. Awalnya dipikir oleh orang-orang Eutikus mati. Tetapi kemudian Paulus melakukan sesuatu yang memang memperlihatkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Paulus sebagai seorang pelayan. Dia mendekap Eutikus. Dan Eutikus itu hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa yang mengharukan ini selesai, Eutikus hidup, mereka lanjut berbicara sampai fajar menyingsing. Dan kemudian Paulus pergi dari Troas. Apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan malam hari ini? Ada 2 peristiwa yang bisa kita maknai. Peristiwa yang mengharukan terjadi ketika seseorang dianggap mati tetapi dia hidup dan kemudian kembali kepada keluarganya. Ini sesuatu yang luar biasa. Perpisahan yang tidak terjadi tentu saja. Keluarganya kembali bisa melihat Eutikus. Ini menggembirakan. Ada keadaan yang mengharukan, tetapi ada keadaan yang lain yang menghibur. Di mana setiap orang percaya berkumpul, maka Tuhan hadir untuk memberikan berkat-Nya. Itu yang luar biasa yang bisa kita dapatkan malam hari ini sebelum Paulus meninggalkan Troas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan pada ibadah keluarga malam hari ini, setiap keluarga-keluarga, kesimpulan yang bisa kita maknai yang pertama adalah, mari setiap orang diajak untuk membuat kenangan yang manis, kenangan yang indah. Ketika kita nanti berpisah dengan orang yang kita cintai, maka pengalaman-pengalaman itu akan menghiburkan mereka yang pernah bersama dengan kita. Kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih. Buatlah selalu ruang-ruang belajar melalui obrolan-obrolan kita dalam kehidupan keluarga, bahkan juga bersama dengan orang lain. Buatlah obrolan-obrolan yang menghasilkan berkat, yang membawa dampak sukacita. Seperti yang dilakukan oleh Paulus 7 hari bersama dengan jemaat di Troas. Dengan demikian, persekutuan kita semakin
layak di hadapan Tuhan. Maka akhirnya, mari saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, kita melakukan firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mendengar firman Tuhan. Sekarang mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari sekarang kita berdoa dalam syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, pada malam hari ini keluarga-keluarga orang percaya bersyukur kembali kepada Tuhan. Dalam ibadah keluarga, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami tentang beberapa hal terkait dengan kehidupan kami sebagai orang percaya. Mari Tuhan, tolong kami untuk selalu membuat hal yang terindah dalam kehidupan kami. Supaya pada saat nanti kami berpisah dengan orang yang kami kasihi, mereka semua bisa menjadi saluran berkat untuk setiap pengalaman-pengalaman iman yang terceritakan. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga hari ini tetap diajarkan oleh Tuhan peristiwa-peristiwa yang menghibur ketika berkat-berkat Tuhan secara rohani terus disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Seperti yang diceritakan bahwa Paulus melakukan kegiatan pelayanan di jemaat Troas selama 7 hari. Kami akan tidak pernah berhenti untuk melakukan pelayanan kami. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan di gereja Tuhan, kami akan melakukan tugas kami dengan maksimal. Tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, tetaplah dampingi kami Tuhan. Dan saat ini Bapa dalam surga, kami mau menyatakan beberapa doa. Pokok doa kami yang pertama. Lingkupi kuasa dengan kuasa-Mu keluarga-keluarga kami. Kuasa ilahi terus kami rasakan. Sehingga keluarga-keluarga kami semakin kuat menghadapi hari-hari kami. Untuk tetap berjuang di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Jangan biarkan keluarga-keluarga orang percaya melemah. Bahkan juga tidak lagi mengingat karya Tuhan di sepanjang sejarah pengalaman iman kami. Bapa dalam surga, berikan kekuatan-Mu untuk setiap keluarga. Untuk setiap bapak, untuk setiap ibu, dan untuk setiap anak-anak. Dampak yang kami alami bukan dampak yang negatif dari peristiwa 7 bulan kami ada di rumah. Tapi menjadi sesuatu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kami orang percaya, keluarga lepas keluarga. Dampingi orang-orang yang sakit ya Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Dampingi juga mereka yang saat ini dalam pergumulan hidup. Dampingi bangsa dan negara kami. Dampingilah juga gereja Tuhan dalam melakukan tugasnya. Bapa yang Maha Pengasih, segala sesuatunya kami terus sampaikan kepada Tuhan, termasuk juga dengan segala kerendahan hati dalam setiap doa kami mohon pengampunan dari Tuhan. Karena seringkali kami tidak membuat cerita-cerita yang indah dalam menjalani hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan.
Inilah seru doa kami pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ibadah keluarga malam hari ini, keluarga juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 357, bait yang keempat, dengar panggilan Tuhan. Ibadah keluarga malam hari ini akan segera berakhir. Kita akan melanjutkan kehidupan kita dengan ibadah aktual. Mari kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367, bait ke-6. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai keluarga-keluarga orang percaya dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya.